Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Saat kita menyadari Tuhan Yesus begitu baik kepada kita, saudaraku, maka kita dapat bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Dalam Filipi 4 ayat 4, saudaraku, ayat yang begitu terkenal dan sudah kita kenal ya, berkata bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Nah Bapak Ibu saudara-saudariku, Tuhan Yesus adalah sumber sukacita. Karena itu firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita bersukacita senantiasa di dalam Tuhan, di dalam Tuhan Yesus. Karena kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus sesungguhnya mempunyai pengharapan, mempunyai sumber sukacita. Siapakah itu? Dia adalah Tuhan Yesus sendiri yang ada di dalam kehidupan kita dan pastinya kehidupan orang-orang percaya. Di dalam Ayub 31 saudaraku ayat 24 dan sampai 28 kita mau belajar kepada Ayub yang mengajarkan kepada kita bahwa sukacita kita menjadi salah kalau berdasarkan kepada harta benda atau kepada apapun yang kita suka. Firman Tuhan berkata dalam Ayub 31 ayat 24 sampai 28. Jikalau aku menaruh kepercayaan kepada emas dan berkata kepada kencana, engkaulah kepercayaanku. Jikalau aku bersukacita, kata Ayub, karena kekayaanku besar dan karena tanganku memperoleh harta benda yang berlimpah-limpah. Jikalau aku pernah memandang matahari dan ketika ia bersinar dan bulan beredar dengan indahnya, sehingga diam-diam hatiku terpikat dan menyampaikan kecupan tangan kepadanya, maka hal itu juga menjadi kejahatan yang patut dihukum oleh hakim. Karena Allah yang di atas telah kuingkari. Kenapa saudaraku Ayub berkata sedemikian? Dia berkata kalau dia saudaraku bersukacita karena harta benda, karena alam yang indah ini saudaraku, dia berkata bahwa berarti dia sudah mengingkari Allah, hakim yang adil yang ada di atas saudaraku. Nah saudaraku, ayat ini sesungguhnya mau berbicara kepada kita ya, bahwa sukacita yang sejati bukan berdasarkan harta benda, bukan berdasarkan kekayaan, keindahan alam semesta ini. Bukan saudaraku, itu bukan sumber sukacita yang sejati. Tetapi Tuhan Allah lah yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi sumber segala sukacita kita yang sejati. Amin ya. Harta bisa hilang saudaraku. Keindahan alam semesta suatu hari mungkin kita tidak melihat lagi. Tetapi Tuhan Yesus tetap indah dan kasih-Nya saudaraku tidak pernah luntur dari kita. Itulah yang menjadi sumber sukacita. Nah, pada saat ini saudaraku dari kitab Mazmur, saya ingin membagikan 4 kebenaran ya dari firman Tuhan ini yang menjadi alasan bagi kita untuk bersukacita senantiasa. Apa itu? Yang pertama saudaraku, kita bersukacita senantiasa karena Allah tempat perlindungan bagi kita. Dalam Mazmur 5 ayat 12 dan 13 dicatat saudaraku, tetapi semua orang yang berlindung kepadamu, kepada Tuhan saudaraku, akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya karena engkaulah menaungi mereka dan karena engkau bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Sebab engkaulah yang memberkati orang benar. Tuhan, engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Jadi saudaraku, saat kita menyadari perlindungan Tuhan,
saat kita menyadari saudaraku bahwa Allah itu adalah Allah yang menaungi kita. Allah yang memagari kita dengan perisai saudaraku, maka itu akan membuat kita bersukacita. Jadi dalam perlindungan Tuhan, dalam naungan Tuhan, orang-orang percaya sangat diberkati dan Tuhan memagari hidup mereka atau hidup kita dengan anugerahnya sebagai perisai yang melindungi kita supaya kita senantiasa aman dari mara bahaya, dari niat jahat si iblis yang ingin menghancurkan kita. Menyadari akan hal itu saudaraku, maka hidup kita senantiasa dipenuhi dengan sukacita dan pastinya juga dengan ucapan syukur. Amin ya. Dan kebenaran yang kedua saudaraku, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Karena apa? Karena pekerjaan dan perbuatan tangan Tuhan yang besar dalam hidup kita. Mazmur 92 ayat 5 dan 6 berkata, sebab telah kau buat aku bersukacita, kata pemazmur, ya Tuhan, dengan pekerjaanmu. Karena perbuatan tanganmu lah akan bersorak-sorai. Betapa besar pekerjaan-pekerjaanmu ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancanganmu. Puji Tuhan. Jadi saudaraku, seperti pemazmur kita dapat bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Karena pekerjaan-pekerjaan dan perbuatan tangan Tuhan yang besar dalam kehidupan kita yang sudah menyelamatkan kita. Sangat luar biasa dan sangat dalam rencana-rencana Tuhan dalam hidup kita. Dan sangat sempurna rencananya untuk hidup kita. Ya saudaraku, rancangan Tuhan itu yang terbaik untuk kita. Inilah yang menjadi dasar kenapa kita harus bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber pengharapan. Amin ya. Kebenaran yang ketiga, kita dituntun diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Luar biasa. Pemazmur ini berkata, Mazmur 119 ayat 105 dan 117 berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sokonglah aku supaya aku selamat. Aku hendak bersukacita. Aku hendak bersukacita dalam ketetapan-ketetapan-Mu senantiasa. Puji Tuhan. Jadi saudaraku, kita dapat bersukacita senantiasa dalam Tuhan karena kita dituntun dan diajar oleh ketetapan-ketetapan firman Tuhan yang menjadi pelita bagi kaki kita, yang menjadi terang bagi jalan kita supaya jangan tersesat. Firman Tuhan itulah saudaraku yang menjadikan kita sukacita. Itu alasan kita bersukacita. Kita dapat bersukacita karena ketetapan-ketetapan firman Tuhan yang menjadikan berkat dan menuntun hidup kita supaya kita jangan tersesat, supaya kita jangan celaka, supaya hidup kita diberkati oleh Tuhan. Amin ya. Dan kebenaran yang keempat saudaraku, bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Karena apa? Karena kita dapat pergi beribadah ke rumah Tuhan atau ke gereja. Mazmur 122 ayat 1 dan 9. Ini adalah mazmur dari Daud berkata, nyanyian ziarah Daud. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Haleluya. Jadi Daud berkata, aku bersukacita. Aku bersukacita ketika orang berkata kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Oleh karena rumah Tuhan Allah kita, aku hendak mencari kebaikan bagimu. Oh, haleluya. Jadi saudaraku, pemazmur bersaksi saat kita dapat pergi ke rumah Tuhan, saat kita dapat pergi ke gereja, melayani Tuhan, saudaraku, di gereja, itu adalah anugerah. Itu adalah kesempatan yang sangat baik bagi kita. Ya, kita harus sadar akan hal ini saudaraku. Dan inilah yang membuat kita bersukacita senantiasa. Karena tidak semua orang diberi kesempatan untuk masuk ke rumah Tuhan. Kalau kita diberi kesempatan, kita diperbolehkan karena kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita mau pergi ke rumah Tuhan, mau pergi ke gereja, melayani di gereja, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan di gereja, saudaraku, saat membesarkan namanya, itu adalah sumber sukacita. Haleluya. Karena di rumah Tuhanlah ada banyak kebaikan-kebaikan Tuhan dinyatakan bagi orang-orang percaya.
Haleluya. Saudaraku, jadi inilah 4 kebenaran dari kitab Mazmur. Kenapa kita harus senantiasa bersuka cita di dalam Tuhan? Yang pertama, karena Allah adalah tempat perlindungan kita. Yang kedua, karena pekerjaan-pekerjaan dan perbuatan tangan Tuhan yang besar dalam hidup kita. Yang ketiga, karena kita dituntun dan diajar oleh kebenaran firman Tuhan yang adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi hidup kita, supaya kita jangan tersesat, supaya hidup kita diberkati. Dan yang keempat, kita bersuka cita senantiasa karena kita dapat pergi ke rumah Tuhan, dapat pergi ke gereja, saudaraku, untuk memuliakan nama Tuhan dan melayani Tuhan. Haleluya. Filipi 4 ayat 4 kembali saya bacakan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang menguatkan kami bahwa kami harus senantiasa bersukacita, bukan karena harta benda, kekayaan atau kehormatan atau apapun juga, tetapi karena kebenaran firman Tuhan, karena anugerah Tuhan, karena kami diberi kesempatan oleh Tuhan untuk masuk ke rumah Tuhan, ke gereja-Mu, di mana hadirat Tuhan boleh kami rasakan. Dan kami boleh melayani Engkau, Raja di atas segala raja. Biarlah hati kami dipenuhi dengan sukacita senantiasa Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kalau kita diberkati oleh Morning Spirit ini, sekali lagi jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya supaya bisa mengikuti Morning Spirit ini terus. Dan kalau kita diberkati oleh Morning Spirit ini, bagikan kepada banyak orang supaya banyak orang dapat diberkati juga. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.